Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Rosalia Indah adalah salah satu bis malam antar kota antar provinsi yang terkenal dengan layanan eksklusif, memiliki kantor penjualan dan terminal tersendiri di luar terminal umum. Yang ternyata ada terminalnya di Bogor dan menyediakan perjalanan tujuan ke Boyolali, bisa untuk wisata dataran tinggi dan pendakian gunung. Bagaimana cara beli tiketnya, seperti apa rute perjalanannya, dan dapat fasilitas apa saja? Mari simak di konten kali ini. Untuk naik bis Rosalia Indah Bogor Boyolali, pergi ke terminalnya di daerah Tajur Bogor arah ke Ciawi. Langsung menuju ke loket untuk memesan tiket, tapi bukan ke loket untuk paket ya, ke loket untuk penumpang. Langsung pesan ke petugas tiket dengan menyebutkan tujuan Boyolali dan tanggal perjalanan hari Kamis. Lalu petugas menyebutkan tipe-tipe bis, tarif, dan jam keberangkatan ke terminal Boyolali, dan kami pilih eksekutif jam 4 sore harga 200.000 per orang sudah termasuk makan. Lalu diberi lembar denah kursi, bisa memilih posisi duduk di lokasi yang belum di-booking penumpang lain. Menulis nama penumpang sesuai KTP disertai nomor telepon, lalu menyerahkannya ke petugas untuk diinput ke data tiket yang akan dipesankan. Lakukan pembayaran secara tunai dengan menyerahkan uang ke petugas tiket. Lalu petugas akan mencetak tiket dan menempelkan kupon makan. Lalu dijelaskan jam keberangkatan, konfirmasi nama penumpang, dan cara penggunaan kupon makan gratis. Tampilan tiket dan kupon makan. Peraturan di balik tiket. Yang paling menarik salah satunya menyebutkan pembatalan di hari keberangkatan, uang tidak dapat dikembalikan atau hangus. Karena tidak langsung berangkat tapi 4 hari lagi, jadi kita lihat-lihat dulu fasilitas di Terminal Rosalia Indah ini. Antara lain, ada parkir mobil dan motor pengantar penumpang. Tukang gorengan, tidak tetap kadang tukang bakso, tempat cuci tangan, area parkir bis dan naik turun penumpang serta barang, lobi penumpang di depan loket pemesanan tiket, terdapat kursi plastik untuk duduk calon penumpang yang cukup banyak, banner informasi tujuan perjalanan, pengukur tinggi badan anak di atas 90 cm atau 4 tahun wajib bayar tiket, banner protokol, banner rekor muri bis double decker dan pramugari bis. Lalu kita lihat fasilitas yang ada di bagian belakang, antara lain timbangan barang dan area parkir bis, kantor dan parkir kendaraan karyawan, toilet pria dan wanita, dengan kloset jongkok dan ember serta gayung. Musola gabung pria dan wanita, dengan tempat wudhu, sajadah digantung di pintu, dan area sholat yang bersih. Dan setelah menunggu hujan reda, kami pulang. Di hari keberangkatan 4 hari kemudian, hari Kamis, langsung menuju ke Terminal Rosalia jam 3 sore atau 1 jam sebelum berangkat. Langsung check-in ke loket dengan membawa print-out tiket yang dibeli sebelumnya. Tiket akan ditulis nomor bis 510 dan di kupon makan, ditempel potongan stiker bagasi di atas dan dicap di bawah. Dapat 1 botol air mineral 600 ml dan stiker bagasi, harus ditempel di bawaan yang masuk bagasi. Bis yang akan dinaiki adalah jurusan Jakarta, Magelang, Jogja, Semin. Untuk naik ke bis atau memasukkan barang ke bagasi, menunggu aba-aba dari supir dan kenek bis. Setelah diperbolehkan, langsung memasukkan barang ke bagasi. Untuk barang berharga, sebaiknya tidak ditaruh di bagasi, tapi dibawa ke dalam bis, karena bisa juga menaruh tas di penyimpanan depan, bawah, dan atas kursi. Bis yang digunakan ukuran besar dan kondisi fisik bagian luarnya terlihat cukup baik dan bersih, dan bisa naik ke bis setelah dapat aba-aba juga. Kami pun naik ke bis. Bis dilengkapi fasilitas, lantai lapis motif kayu, dengan kursi formasi 2-2 yang cukup tebal busanya, dengan sandaran tangan dan selimut. Sandaran kursi bisa direbahkan dengan tombol oranye di pinggir. Nomor kursi ada di bawah jendela. Ada footrest atau pijakan kaki. Ada lampu baca, AC kepala, sayangnya tidak ada colokan charger HP, kaca depan yang lebar, dan ada pagar penumpang baris paling depan. Dan terakhir, toilet buang air kecil dengan kloset duduk, bak air, dan gayung, dengan lantai besi dan lampu di atasnya. Perjalanan bis Rosalia Indah Bogor Boyolali menempuh jarak 575 km selama 10 jam 57 menit yang dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah menjemput dan menaikkan penumpang dengan jarak 96 km selama 2 jam 55 menit. Dari Terminal Rosalia di Tajur Bogor, melewati Tol Jagorawi, menuju Agen Cibinong, melewati Jalan Raya Bogor, menuju Agen Cijantung. Di Jakarta masuk Tol Jor sampai ke Bekasi dan lanjut ke Tol Cikampek, menuju Agen Bekasi dan terakhir ke Agen Cikarang. Berangkatnya tepat waktu, menyusuri Jalan Raya Tajur, belok kiri di perempatan Ciawi ke arah Tol Jagorawi.
melewati gerbang tol Ciawi, menyusuri tol Jagorawi arah ke Jakarta, keluar di exit tol Citerep, belok kiri di pertigaan pintu tol ke Jalan Mayor Oking, menyusuri Jalan Mayor Oking ke arah Cibinong. Di pertigaan Cibinong, belok kanan ke Jalan Raya Bogor arah ke Depok dan Jakarta, dan menaikkan penumpang di Agen Cibinong. Putar balik di pertigaan yang tidak jauh dari Agen, dan kembali menyusuri Jalan Raya Bogor ke arah Bogor. Di pertigaan Cibinong, belok kiri ke Jalan Mayor Oking lagi. Kembali menyusuri Jalan Mayor Oking ke arah pintu tol. Di persimpangan pintu tol, belok kiri untuk masuk ke tol Jagorawi lagi. Masuk pintu tol Citerep, kembali menyusuri tol Jagorawi ke arah Jakarta. Keluar tol Jagorawi dan menuju tol Cijago. Menyusuri tol Cijago arah ke Depok. Keluar tol Cijago dan melewati pintu tol Cisalak. Macet di lampu merah Juanda. Perempatan Juanda, belok ke kanan ke Jalan Raya Bogor arah Jakarta. Terus lurus di Jalan Raya Bogor ke arah Jakarta. Menaikkan penumpang dari Agen Cijantung. Kembali menyusuri Jalan Raya Bogor ke arah Jakarta. Di perempatan Pasar Rebo, belok kanan ke arah Jalan Terminal Kampung Rambutan. Masuk tol Jor melalui gerbang tol Gedong. Menyusuri tol Jor arah ke Bekasi. Melewati persimpangan tol Jor dan Jagorawi, tetap di tol Jor. Terus di tol Jor arah ke Bekasi. Sampai di persimpangan tol Jor dan Cikampek, beralih dari tol Jor ke tol Cikampek. Tol Cikampek arah Bekasi setelah jam pulang kerja selalu macet. Lanjut menyusuri tol Cikampek ke arah Cikampek. Melewati Bekasi Barat, keluar pintu tol Bekasi Timur. Di pertigaan Grandika, belok kiri ke Jalan Joyo Martono arah ke terminal. Menyusuri Jalan Joyo Martono ke arah terminal, dan menaikkan penumpang dari Agen Bekasi. Kembali menyusuri Jalan Joyo Martono ke arah pintu tol, dan di pertigaan Grandika lagi, belok kanan dan masuk ke tol Cikampek lagi dari pintu Bekasi Timur. Kembali menyusuri tol Cikampek arah Cikampek. Melewati Cibitung yang terkenal dengan kawasan industrinya. Tidak lama keluar lagi di pintu tol Cikarang Utara, menaikkan penumpang yang terakhir. Melewati Nuanza Hotel, dan di pertigaan exit tol belok kiri ke Jalan Raya Industri arah Jababeka. Menaikkan penumpang dari Agen Cikarang. Terakhir nih, fase kedua adalah perjalanan dan istirahat rest area dengan jarak 83 km selama 1 jam 58 menit. Dari Agen Cikarang, kembali melewati tol Cikampek, dan lanjut ke tol Palimanan, lalu berhenti di rest area Subang. Kembali menyusuri Jalan Raya Industri ke arah pintu tol. Belok dan masuk jalan tol Cikampek dari pintu Cikarang. Menyusuri tol Cikampek arah ke Cikampek. Melewati kawasan industri Karawang. Terus di tol Cikampek dan lanjut ke tol Palimanan. Karena ngantuk, jadi tidur dulu ya. Dan terbangun pas di keluar tol Palimanan di pintu tol Subang menuju ke rest area. Pertigaan exit tol belok kanan ke Jalan Otista dan langsung belok kiri masuk ke Rosin rest area. Bis berhenti 30 menit, bisa untuk sholat, toilet, dan makan. Mari kita lihat ada fasilitas apa saja di dalamnya. Bagian dalam berupa aula yang sangat besar. Kita lihat musola dan toiletnya dahulu. Ada fasilitas seperti toilet pria dan wanita yang berisi kloset berdiri dan bilik toilet. Di dalamnya ada kloset jongkok, ember air, dan gayung. Pintu aluminium dengan kunci, gantungan baju, dan dinding separuh agar lampu ruangan bisa di-sharing. Selanjutnya musola, ada fasilitas seperti tempat wudhu gabung pria dan wanita, dan area sholat pria di depan, wanita di belakang dengan sekat. Setelah pakai, bayar 2.000 ke meja ini. Di luarnya ada toilet disabilitas, tapi tidak tahu bayar atau tidak. Selanjutnya kita lihat fasilitas makannya. Untuk makan gratis, pergi ke meja dengan petugas dengan tumpukan piring seperti ini. Serahkan kupon dari tiket kepada petugas yang berjaga, dan langsung ambil piring yang telah disediakan. Berjalan menuju ke meja prasmanan di belakang petugas tadi. Ambil sendok, garpu, dan tisu. Tersedia menu seperti nasi putih, oseng buncis dengan tempe jika beruntung,
Mangkok dengan isian sup seperti bihun, pangsit goreng, dan jamur kuping. Kuah sup untuk dituang ke mangkok tadi. Sambal super pedas dan kecap manis. Dan kerupuk bawang. Di sampingnya adalah meja minuman. Ambil gelas di nampan ini dan isi dengan teh manis hangat dari dispenser. Mantap. Rasanya lumayan enak. Setelah makan baru tahu ternyata bisa upgrade menu tambah bayar. Di samping prasmanan gratis ada kafetaria berbayar. Terdapat fasilitas seperti area penjualan makanan, terdapat dapur, dan daftar menu makanan beserta harga. Area penjualan minuman, terdapat dapur juga, dan mesin jus buah. Bisa makan di meja kursi memanjang seperti ini. Tersedia juga minimarket dengan ruangan tertutup dan kios cemilan terbuka. Di luar ada lapak tahu Sumedang dan susu jahe merah, dimsum, batagor. Setelah 30 menit, penumpang akan dipanggil melalui pengeras suara untuk kembali ke bis dan melanjutkan perjalanan. Fase ketiga dan terakhir adalah perjalanan dan menurunkan penumpang dengan jarak 396 km selama 6 jam 4 menit. Dari Subang kembali melewati tol Palimanan sampai Cirebon, lanjut ke tol Pejagan, tol Pemalang, tol Batang, dan tol Semarang. Sampai Semarang, masuk tol Solo, dan menurunkan penumpang di Banyumanik, Salatiga, dan sampai di tujuan akhir Boyolali. Bis malam dengan lagu nostalgia yang dipasang biasanya membuat damai perjalanan. Bis kembali berjalan ke Jalan Otista dan belok kiri ke Jalan Akses Tol. Masuk gerbang tol Subang dan kembali berjalan menuju ke tol Palimanan arah ke Palimanan. Ngomong-ngomong ini di-mute semua karena dipasang lagu nostalgia. Kembali menyusuri tol Palimanan, lanjut tol Pejagan, tol Pemalang, tol Batang, dan tol Semarang. Tidur dulu ya. Terbangun oleh alarm di tol Semarang. Bis memasuki jalur transisi dari tol Semarang menuju tol Solo dan berjalan menyusuri tol Solo ke arah Solo. Bis mulai menurunkan penumpang sejak memasuki tol Solo ini. Yang pertama di Banyumanik, tapi tidak terekam. Kedua, Terminal Tingkir Salatiga. Kembali ke gerbang tol Salatiga. Melewati lintasan masuk tol dan kembali menyusuri tol Solo arah ke Solo. Mengambil jalur keluar tol menuju Boyolali. Keluar gerbang tol Boyolali. Bis sampai di Boyolali jam 3 pagi dan menurunkan penumpang di perempatan jalan exit tol, tidak ke terminal dan lanjut masuk tol lagi untuk mengantar penumpang tujuan yang lain. Turun bis, pastikan tidak ada barang yang tertinggal dan langsung menuju ke bagasi bis untuk mengambil barang bawaan jika ada yang ditaruh di situ. Dari exit tol ini untuk ke terminal atau ke dalam kota Boyolali sekitar 6 km. Bisa pakai ojek atau taksi online, sudah dicoba dan ada driver yang mau ambil orderan sepagi itu. Supaya tidak sulit atur titik pemesanan ojek online, bisa belok kiri di perempatan exit tol dan berjalan sekitar 50 meter ke Musola As-Sattar. Untuk panduan transportasi pendakian dari exit tol ini ke basecamp Selo Gunung Merbabu, bisa nonton video di link atas atau di deskripsi bawah. Setelah naik turun penumpang selesai, bis akan langsung melanjutkan perjalanan kembali, berputar balik di perempatan dan langsung menuju gerbang tol Boyolali. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan agak jauh dikit tapi tetap murah meriah. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.